Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pencinta Al-Qur'an, semoga Allah memuliakan antum semua. Kita berjumpa kembali di channel ini, tempat di mana kalian bisa mempelajari Al-Qur'an dengan benar dan juga mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan fasih, cara membaca yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum berlangganan terhadap channel ini, untuk tidak lupa mengklik tombol subscribe-nya, karena dalam channel ini teman-teman akan banyak mendapati hal-hal yang berkaitan tentang cara membaca Al-Quran yang benar. Jika teman-teman selama ini mendapatkan masalah atau mendapatkan kendala dalam memiliki bacaan Al-Quran yang fasih, berarti teman-teman sudah menemukan jalan yang tepat untuk bisa mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membacanya dengan fasih. Tentunya, orang yang membaca Al-Quran dengan fasih akan berbeda pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran dengan tidak fasih, karena Allah akan menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh hambanya, termasuk usaha dalam memiliki dan belajar memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran. Apalagi ini adalah kitab suci kita, kitab suci umat Islam, kitab suci yang akan Allah jaga keasliannya, kemurniannya sampai hari kiamat. Dan bukan hanya Allah menjaga bentuk fisiknya, tulisannya dalam mushaf, tapi juga Allah jaga lafaz-lafaznya, pelafalan-pelafalannya, dan cara membacanya yang fasih melalui lisan-lisan para masyayikh al-qurra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan belajar suatu huruf yang dianggap oleh beberapa atau mungkin mayoritas orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran sebagai huruf yang susah, yang sulit dipelajari. Nah, karena beberapa guru yang mengajarkan Al-Quran kesulitan dalam mempraktekkan huruf ini, kemudian kesulitan dalam memahami teori yang benar tentang cara melafalkan huruf ini, menyebabkan pelafalan yang salah. Ketika mendapati kesulitan, maka diambil cara termudahnya apa yang paling mudah dipahami, kemudian dilafalkan tidak melalui proses validasi atau pembenaran terhadap pelafalannya. Oleh karena itu memang umat Islam ini memang Allah berikan keutamaan dengan yang namanya sanad muttasil, yaitu sanad yang bersambung melalui dari guru-guru Quran, masyayikh qurra yang sangat berkompeten di bidang ini. Nah, jika tidak melalui tahap proses tersebut, tentu akan mendapati banyak masalah, banyak kendala, kesulitan dalam memahami teori-teori yang berkaitan tentang cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Huruf apakah ini? Yaitu huruf Dhad. Huruf yang dianggap oleh para qurra termasuk huruf yang sulit untuk dilafalkan. Dan di video ini akan kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang di mana letak makhrajnya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian kita akan membahas juga tentang kesalahan-kesalahan yang umum terjadi saat melafalkan huruf Dhad. Kemudian juga kita akan praktek dan latihan membaca huruf Dhad dengan fasih tentunya. Karena itu, agar teman-teman tidak ketinggalan manfaat yang terdapat dalam video ini, jangan di skip videonya dan tonton sampai selesai, dan teman-teman juga bisa ikut latihan bersama kami di akhir video ini. Langsung saja kita mulai dari makhrajnya. Letak makhraj huruf Dhad adalah dua tepi lidah kita, bagian kiri dan kanan, menempel ke gusi gigi geraham atas kiri dan kanan. Jika teman-teman tidak bisa menempelkan keduanya, maka tempelkan kiri atau kanan di bagian yang lebih mudah untuk dilafalkan. Biasanya orang-orang Indonesia itu lebih condong ke gigi geraham yang kiri. Nah, tempelkan bagian tepi kiri lidah kita ke gusi gigi geraham atas, ya. Jangan ditempelkan di giginya, ya, di bagian yang tajam dari gigi geraham atas, tidak, di bagian gusinya, ya. Tempelkan di situ. Namun, jika teman-teman mampu atau bisa, tempelkan keduanya, bagian kiri dan kanan bersamaan, dua tepi lidah kita. Dan tepi ini seperti yang sudah pernah saya bahas, ada bagian yang disebut dengan pangkal tepi lidah, kemudian ada bagian yang disebut dengan ujung tepi lidah, dan ada yang disebut juga dengan akhir tepi lidah. Perhatikan bagian-bagian ini, tiga bagian ini: pangkal tepi, ujung tepi, dan akhir tepi lidah. Anggap saja ini adalah lidah, karena lidah kita itu tebal, tidak tipis. Ini adalah bagian luar yang menghadap keluar. Ini disebut dengan sisi, dan bukan ini yang kita gunakan, ya. Tapi bagian tepinya, yaitu bagian yang menjulang dari lidah kita. Lidah kita itu kan tebal, kemudian bagian ujungnya itu menjulang, tidak rata kotak seperti balok, dan dia tebal. Nah, bagian yang menjulang itu disebut dengan tepi. Nah, inilah pangkal, ujung,
akhir. Tempelkan ketiga bagian itu. Nah, jika teman-teman bisa menempelkan kiri dan kanan, maka seluruhnya akan menempel. Nah, perhatikan, ada bagian yang harus kita tekan dan ada bagian yang tidak boleh kita tekan dari tepi lidah kita. Yang harus kita tekan, selain menempel, kita tekan adalah dari bagian pangkal tepi sampai ke ujung tepi lidah kita. Dan dari ujung tepi ke bagian akhir tepi lidah hanya kita tempelkan tanpa kita tekan. Begitu juga di bagian tepi kanan atau di bagian keduanya. Mulai dari kedua, tepi, kiri dan kanan, sampai ke ujung tepi kiri dan kanan kita tekan. Kemudian sampai di bagian akhir tepi, kita tempelkan saja tanpa kita tekan. Sentuh saja tanpa ditekan. Itulah bagian lidah yang kita gunakan. Kemudian kita tempelkan ke gusi. Jadi gusinya sebelah mana nggak perlu dipusingkan. Tinggal sejajarkan saja dengan bagian lidah kita. Lidah kita pun tidak perlu dibelok kiri, dibelok kanan, atau geser kiri, geser kanan, enggak. Sejajar saja, lurus ke atas, tempelkan. Dan yang perlu perhatikan, tempelkan di bagian tepinya. Nah, saat menempelkan tepi, pastikan di bagian tengah sini itu tidak menempel, jadi tekuk, ya, agak ditekuk. Tengahnya itu bentuknya seperti sendok. Ya. Jadi teman-teman kalau ingin latihan bagaimana cara melafalkannya, coba teman-teman ambil cermin, kemudian metuk lidah kita seperti sendok seperti ini ya. Bagian tengahnya itu lekung ke bawah. Nah, sudah bisa membentuk lidah seperti ini, artinya tengahnya ini agak condong ke bawah, baru kita tempelkan ke atas. Nah, setelah ditempelkan, bagian pangkal tepi hingga ujung tepi kita tekan, dan yang dari ujung tepi ke akhir tepi kita tempelkan saja. Jadi coba dulu bentuk di bawah sebelum kita tempelkan, gitu ya. Kemudian naikkan ke atas, tempel. Nah, saat latihan, coba latihan dulu dari huruf dot dalam keadaan sukun, karena itu akan lebih mudah dilafalkan. Setelah kita sedikit lancar dalam melafalkan dot sukun, baru kita lafalkan dot berharokat. Ya mungkin ini memang agak sulit dipahami, tapi inilah teori yang benar dari pelafalan huruf dot. Dan sekarang apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf dot? Sifat yang pertama yang dimiliki oleh huruf dot ialah al-jahr, yaitu tidak boleh terdengar ada suara nafas saat kita melafalkan huruf dot. Ya, jangan do, az, ya, do, al, do, al. Baik. Kemudian sifat yang kedua, rohowah, suaranya mengalir ya. Coba teman-teman dengarkan saat dot dalam keadaan sukun. Al. Tentunya sifat ini juga ada saat dalam keadaan dot berharokat, tapi saat dalam keadaan berharokat kita tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Dan sifat huruf ini saat dalam keadaan sukun terdengar lebih jelas, gitu ya. Bo. Nah, saat melafalkan coba teman-teman perhatikan, dengar baik-baik. Ada suara seperti itu, tapi memang terdengar sangat singkat ya, tidak seperti saat dot dalam keadaan sukun. Kemudian sifat yang ketiga ya isti'la. Ini berarti dot harus dibaca tebal dalam setiap keadaannya. Kemudian sifat yang keempat ialah itbaq. Ya, ini artinya kita harus menahan suara, dan ini menyebabkan saat dot berharokat kasroh suaranya juga tetap tebal ya. Tidak seperti huruf isti'la yang lainnya, atau tidak seperti huruf infitah yang bersifat isti'la ya. Boy, seperti itu. Baik. Kemudian sifat dot yang kelima ialah istitolah. Nah, ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh huruf dot. Apa itu istitolah? Istitolah ialah pergerakan lidah dari bagian belakang ke arah depan yang disebabkan oleh tekanan udara yang muncul dari belakang lidah. Ya, jadi istitolah itu pergerakan lidah, bukan suaranya. Kalau suaranya disebut rokhawah. Pergerakan lidah disebut istitolah. Nah, banyak yang memahami bahwasanya istitolah itu adalah suara yang kayak gini nih. Nah, itu disebut istitolah. Enggak. Itu rokhawah. Suaranya disebut rokhawah. Tapi bergeraknya lidah ke arah depan saat kita lafalkan pergerakan lidah disebut dengan istitolah. Sekarang kesalahan-kesalahan yang umum terjadi saat menghafalkan huruf dot. Kesalahan yang pertama ialah menggantinya dengan huruf vo. Ya, karena memang beberapa sifat ada yang sama, tapi itu tidak menyebabkan suara dot berubah menjadi huruf vo. Contoh misalkan harusnya kita menghafalkan bolla, tapi kita lafalkan volla.
Berikutnya kesalahan yang kedua, yaitu menggantinya dengan suara dal. Suara dal tebal. Dan ini penyebabnya adalah kita menekan bagian akhir tepi lidah kita. Jadi semua tepi lidah kita tekan. Maka itu akan menyebabkan suara dal tebal. Contoh pada kata tufidu, du, du, du. Ya, bukan gitu. Tapi du, du. Tufidun. Baik. Kemudian kesalahan yang ketiga yang khusus terjadi saat dot dalam keadaan tasydid, yaitu karena kita harus melafalkan istitolah, menggerakkan lidah dan akan menghasilkan suara rokhawah. Nah, karena kesulitan melakukan hal tersebut membuat suara yang mirip seperti suara rokhawah pada huruf dot. Kayak gini. Allah, Allah. Ya, suara kosong, suara ngambang. Itu nggak tahu huruf apa, memang suaranya terdengar tebal, tapi bukan seperti itu melafalkan istitolah pada huruf bod, ya. Pastikan lidah bergerak ke arah depan dan suara mengalir. Allah, Allah, Allah. Kemudian kesalahan yang keempat, mengkol-kolakan bod. Kita sudah tahu semua kalau bod ini bukan huruf kol-kolah, jadi jangan kol-kolakan bod. Ya, contohnya kayak gini, bod yang dikol-kolakan. Wa qadba, wa qadba, qad, ya, enggak. Wa qadba, wa qadba, wa qadba. Dan sekarang kita latihan melafalkan huruf bod. Seperti biasa, silakan teman-teman ikuti saya. Bo, 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 boi, 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 ad, 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 ud, 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 id, 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 Allah, Allah, Allah. Kemudian kita baca huruf bo pada kata-kata berikut. Boroba, boroba, boroba. Duha, duha, duha. Briza, briza, briza. Afadtum, afadtum, afadtum. Urkud, urkud, urkud. Idrib, idrib, idrib. Ad-dallin, ad-dallin, ad-dallin. Sekarang kita baca potongan-potongan ayat berikut. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم للكافرين عرضا. Jadi seperti itulah cara membaca huruf dhad yang fasih yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sudah bermanfaat dan jangan lupa untuk meninggalkan like-nya agar video ini bisa terus berkembang dan channel ini juga bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.